Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya, Hotman Paris. Akhir-akhir ini ramai diperdebatkan tentang presidensial threshold, yaitu syarat ambang batas 20% untuk pencalonan presiden. Persyaratan ini dianggap tidak sesuai dengan asas demokrasi. Dianggap hanya melindungi kepentingan kelompok tertentu. Bahkan dianggap menjadi potensi untuk korupsi di masa yang akan datang. Inilah Hot Room yang akan membahas, mungkinkah presidensial threshold 0%? Dua 20%, ya 20%, 20%. Oh, 30%. Berapa? 0%. Ya sudah, bongkos. Persentase presidensial threshold lagi-lagi digugat. Nggak tanggung-tanggung. Ini sudah ke-13 kali digugat sejak tahun 2017. Ini nih yang namanya senjata makan tuan. Dulu waktu partainya berkuasa, pede banget bikin presidensial threshold 20%. Sekarang setelah nggak lagi berkuasa, malah minta diturunin. Kok jadi labil sih? Lucunya, ribut-ribut presidensial threshold ini sejalan dengan jadwal pemilu yang belum kelihatan hilalnya. Aduh, bikin misterius jadi gemes banget. Misterius cuma pengen berapapun nanti presentasi yang diputuskan, para elit politik partai dan pimpinan negeri ini harus mengutamakan kepentingan rakyat, bukan kepentingan partai-partai itu atau kepentingan pribadi masing-masing. Itu sudah. Untuk membahas topik ini telah hadir bersama kita malam ini. Di sebelah kanan saya Bapak Ferry Juliantono, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, yang sekarang sedang mengajukan gugatan di Mahkamah Konstitusi tentang threshold ini, benar ya? Siap. Selamat malam Bang Hotman. Selamat malam. Yang kedua Ibu Titi Anggraini, anggota Dewan Pembina Perludem. Selamat malam Bang Hotman. Selamat malam Bu. Di sebelah kiri saya adalah Bapak Masinton Pasaribu, anggota Komisi 11 DPR, PDIP, teman kampung saya dari Toba. Selamat malam Bang Hotman. Selamat malam. Kemudian Bapak Willy Aditya, anggota Komisi 11 DPR, Nasdem. Malam Bang Hotman. Yang berikutnya adalah Bapak Kodari, Direktur Eksekutif Indobarometer. Selamat malam Bang Hotman. Selamat malam. Hadir bersama kita dua narasumber melalui Zoom, yaitu Bapak Jainal Arifin Mukhtar, Ahli Hukum Tata Negara Indonesia. Selamat malam Pak Jainal. Selamat malam Bang Hotman. Berikutnya juga melalui Zoom yaitu Ibu Susi Pujastuti, mantan menteri kita, sekarang jadi entrepreneur independen aktivis. Ibu Susi, selamat malam. Selamat malam Bang Hotman. Selamat malam. Dan juga di sini penonton dari Institut Bisnis Nusantara Fakultas Komunikasi, adik kita mahasiswa. Dan berikut ini kita akan melihat data infografis perjalanan 13 kali gugatan presidensial threshold di Mahkamah Konstitusi.
Pak Ferry, sekarang ini Bapak adalah satu penggugat di Mahkamah Konstitusi untuk menggugat syarat ambang batas 20%. Bapak menggugat sebagai kapasitas pribadi atau mewakili Gerindra? Bukankah Pak Prabowo itu sekarang partnernya pemerintah? Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa ketika kemarin saya ke Mahkamah Konstitusi adalah sebagai warga negara, sebagai orang biasa untuk mengajukan gugatan tersebut ke Mahkamah Konstitusi itu dan dengan izin didampingi. Prabowo? Saya sekarang udah tahu semua karena Tapi sebelum gugat Bapak tanpa izin? Kalau hak sebagai warga negara menurut saya hak saya pribadi. Jadi tidak minta izin? Saya nggak minta izin. Terima kasih. Tapi Oke, menurut terus? saya gini, karena sebenarnya Mahkamah Konstitusi itu ada beberapa belas kali permohonan. Jadi substansinya tidak dibahas, ditolak beberapa belas kali. Ya. Mahkamah Konstitusi itu mekanismenya satu gugatan ditolak itu kemudian menggugurkan permohonan dengan alasan yang sama. Jadi Pertanyaannya bukan kenapa atas 18 nama kali. pribadi, kenapa nggak melalui partai? Menurut saya Mahkamah Konstitusi juga adalah sebuah lembaga yang terbuka untuk diajukan oleh semua warga negara. Sebenarnya setelah saya mengajukan ke Mahkamah Konstitusi ternyata terbukti banyak pihak yang kemudian dari perwakilan dari Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, kemudian juga ada beberapa teman-teman dari perwakilan kerajaan Nusantara dan banyak besok juga ada perwakilan dari kampus-kampus ya senior-senior yang akan juga ke Mahkamah Konstitusi. Ketua KPK Republik Indonesia juga mendukung presidensial threshold itu juga 0%. Dan saya baca bolak-balik Bang Hotman, tidak ada satupun pakar hukum tata negara yang mendukung 20%, semuanya bilang 0%. Jadi saya berkeyakinan bahwa presidensial threshold 20% itu sebenarnya merupakan sebuah pelanggaran konstitusi. Karena kita ini kan demokrasi itu adalah kedaulatan di tangan rakyat. Jadi menurut Bapak itu adalah pelanggaran konstitusi. Iya. Ibu Titi, kenapa selalu gagal kalau itu adalah pelanggaran konstitusi? Iya, dari tadi urutan-urutan pengajuan uji materi ke Mahkamah Konstitusi dari yang 13 tadi Bang Hotman, saya mewakili Perludem termasuk 2 diantaranya. 2, Ibu sudah pernah mengajukan 2 kali? Betul. 2 kali kalah? 2 kali sukses Bang, sukses ditolak oleh MK. Jadi ya karena begini ya, kenapa saya mengatakan ruang itu masih terbuka, memang Mahkamah Konstitusi itu menyatakan begini, bahwa ambang batas pencalonan presiden adalah open legal policy. Nah itu senjatanya Mahkamah Konstitusi. Open legal policy, artinya apa? Artinya itu kebijakan politik hukum terbuka yang diserahkan kepada pembuat undang-undang, yaitu DPR dan pemerintah. Ambang batas itu mau ada atau tidak ada itu diserahkan kepada semua juga pembuat undang-undang adalah kebijakan dari pembuat undang-undang. Nah betul dia, masalahnya soal isu ini sesuatu yang tidak pernah bulat. 2017 yang melahirkan pasal 222 itu, 222, ada 4 partai politik yang wall out ketika membahas ambang batas pencalonan presiden. 4 partai itu Gerindra, Demokrat, PKS, dan PAN. Jadi sebenarnya dari sisi pembuat undang-undang itu juga tidak terlalu kokoh soal ambang batas pencalonan presiden ini. Kalau kami masih berpandangan secara konstitusional dia problematik. Sebab pengusungan pasangan calon presiden itu clear di dalam Undang-Undang Dasar kita. Yaitu? Pasal 6A ayat 2 dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik tanpa peserta pemilihan umum. Tanpa ada pembatasan. Jadi Ibu setuju itu pelanggaran konstitusi? Saya setuju. Ya. Mau Itu apa? merupakan pengaturan yang melampaui apa yang diperintahkan oleh konstitusi kita pasal 6A Jadi sudah ayat 2 tokoh ini mengatakan bahwa itu adalah pelanggaran konstitusi. Oke, kita istirahat dulu, sesudah berikut kita ketemu lagi sesudah berikut ini. Ketemu lagi di Hot Room, kita akan melihat dulu video grafis aturan presidensial threshold. Berikut aturan presidensial threshold dari pemilu ke pemilu sejak era reformasi. Pemilu 2004, penerapan presidensial threshold pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 23
tahun 2003 tentang pemilu. Dalam aturan itu disebutkan bahwa partai politik bisa mengusung pasangan calon setidaknya memiliki 15% dari jumlah kursi DPR atau 20% dari perolehan suara sah secara nasional. Dalam pemilu 2004, terdapat 5 pasangan calon, Amin Rais dan Siswono Yudhohusodo, Hamzah Has dan Agung Gumelar, Megawati Soekarno Putri dan Hashim Muzadi, Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala, Wiranto dan Salahuddin Wahid. Sementara pada Pilpres 2009, terjadi perubahan aturan, di mana aturan ini tertulis dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu. Aturan ini berlaku juga untuk Pilpres 2014. Partai politik bisa mengusung pasangan calon setidaknya memiliki 20% dari jumlah kursi DPR atau 25%. Oke, pertanyaan kepada Pak Jainal, ahli hukum tata negara. Gimana pendapat Bapak? Di dalam UUD, Undang-Undang Dasar, syarat 20% itu tidak ada. Tadi Ibu Titi, pihak yang pernah dan kalah, mengatakan bahwa MK memberikan alasan bahwa syarat 20% itu adalah syarat open legal policy dari pembuat undang-undang, yaitu DPR dan pemerintah. Ya, ada satu lagi kasus yang diajukan oleh Rizal Ramli. Di situ disebutkan MK mengatakan kepentingan konstitusi kamu tidak ada yang dilanggar karena kamu tidak pernah mengajukan diri jadi presiden, tidak pernah mencalonkan diri. Bagaimana pendapat dari ahli tata negara kita? Silakan Pak Jainal melalui Zoom. Bang Hotman, saya mau jelaskan begini. Yang pertama soal putusan MK sendiri. Kalau kita baca, memang putusan MK berkaitan dengan presidensial threshold ini agak banyak. Tapi sebenarnya tidak cukup kaya argumentasinya, ya, karena argumentasi yang ada itu kebanyakan soal open legal policy, dan yang kedua adalah bahwa presidensial threshold itu mendukung yang namanya sistem presidensial. Sebenarnya putusan MK sendiri sudah pernah memberikan batas soal open legal policy. Ada beberapa, ada 4 pembatasannya. Salah satu yang paling menarik, dia mengatakan kalau memang Undang-Undang Dasar tidak mengaturnya, atau kemudian bertentangan dengan rasionalitas. Nah, kalau kita lihat sebenarnya putusan MK yang mengatakan bahwa itu menguatkan sistem presidensil juga sebenarnya tidak didukung dengan akar rasional yang cukup. Karena berbagai buku teori, buku praktik, dan lain-lain sebagainya sebenarnya selalu mengatakan bahwa tidak ada korelasi antar sistem presidensil dengan parliamentary threshold, menguatkan sistem presidensil. Itu yang pertama, Bang. Yang kedua, kalau kita baca kembali pasal 6A, sebenarnya ada 2 jenis presidensial threshold yang dianut di pasal 6A. Yang pertama, yang disebut dengan ambang batas pencalonan presiden. Itu ada di pasal 6A ayat 2.
ya, yang mengatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Itu artinya tiket untuk mencalonkan itu adalah partai politik, boleh dia sendirian atau boleh dia gabung. Sedangkan presidensial threshold juga di berbagai negara diterjemahkan bukan ambang batas pencalonan, tapi ambang batas keterpilihan. Dan di Undang-Undang Dasar pasal 6A, khususnya 6A ayat 3 dan ayat 4, itu sebenarnya mengatur soal ambang batas keterpilihan. Yang mengatakan presiden terpilih kalau dia mendapatkan 50% plus 1 dan suaranya itu tersebar lebih dari 20% di separuh wilayah provinsi di Indonesia. Dan ini yang ketiga, Bang, ini menurut saya yang penting. Kalau kita lihat putusan MK dari sekian banyak, saya mau lihat putusan yang terakhir sebenarnya, putusan yang menolak legal standing-nya Rizal Ramli. Ya. Tolong dibaca baik-baik, karena sebenarnya MK kelihatannya, dan memang komposisi MK, putusan Rizal Ramli itu kan 74/2020, artinya komposisi MK masih sama sekarang. Ini juga catatan untuk Bang Ferry. Kalau mau mengajukan sekarang, seharusnya dengan baju partai. Karena kalau kita lihat logika penolakan MK terhadap legal standing dari Rizal Ramli, walaupun kalau nggak salah 5-4 ya, putusannya itu 5-4, tapi mayoritas hakim MK selalu mengatakan bahwa yang punya legal standing itu sebenarnya adalah partai atau gabungan partai. Peserta pemilu. Kita fokus dulu ke syarat 20% itu. Pertanyaannya, menurut Bapak sebagai ahli tata negara, apakah syarat 20% itu ada atau bertentangan nggak dengan Undang-Undang Dasar? Itu dulu. Satu, jelas itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, ya. Satu, jelas bertentangan Undang-Undang Dasar karena ambang batas di Undang-Undang Dasar itu jelas mengatakan bahwa partai atau gabungan partai, tapi bukan itu sebenarnya paling di bawahnya yang paling penting sepanjang dia adalah peserta pemilu. Ya, satu. Yang kedua jadi adalah Anda mengatakan bahwa semua putusan Mahkamah Konstitusi itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar kita, konstitusi kita. Persis, itu yang pertama. Dan yang kedua, yang lebih penting lagi, Bang, kalau kita lihat logika pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu lebih kacau lagi. Karena kemudian pasal 222 itu menggunakan hasil dari pemilu tahun sebelumnya. Ya. Jadi ini kayak pelanggaran kuadrat nih. Jadi pelanggarannya lebih double lagi. Karena kenapa? Karena kok bisa menggunakan komposisi berdasarkan tahun sebelumnya, yang satu sudah pernah dipakai di tahun 2014, dan yang kedua adalah tidak mencerminkan komposisi partai untuk pemilu berikutnya. Oke. Karena Mahkamah Konstitusi, hakim Mahkamah Konstitusi juga tidak terlepas dari masalah. Bahkan ada yang sudah divonis puluhan tahun penjara. Pertanyaan saya, apakah putusan-putusan Mahkamah Konstitusi ini menurut Anda ada pengaruh dari luar? Tanda kutip. Saya menduganya begini, Bang, ya, biar bagaimanapun. Menduga apa? Saya menduga bahwa yang namanya presidensial threshold memang menguntungkan partai besar dan pemerintahan yang Artinya ada. apa? Ya. Artinya apa? Ya bisa jadi karena komposisi hakim Mahkamah Konstitusi itu kira-kira ya 3 dari DPR, 3 dari Mahkamah Agung, dan 3 dari Presiden. Bisa jadi kemudian itu masuk nuansa atau bisa jadi ya, bisa masuk preferensinya untuk kemudian menguatkan presidensial threshold itu. Kita pakai yang bahasa memang sebenarnya kita adalah pakai bahasa Pak bisa Jokowi, jadilah ya. Oke. Pak, terima kasih sementara. Pak Kodari, Pak Kodari, menurut Bapak setuju nggak 0% threshold itu? Saya seperti MK, saya mengatakan bahwa ini open legal policy. Pertama, tadi kan Dinda Titik mengatakan atau mengutip pasal 6A ayat 1 ya. Tapi kan ada ayat 5-nya yang mengatakan bahwa soal pemilihan ini tata caranya itu diatur dengan undang-undang. Jadi ada ruang buat undang-undang untuk mengatur lebih lanjut. Yang kedua, walaupun tadi brother tadi dari UGM mengatakan bahwa ada ambang masuk dan ambang pemenang, sebetulnya jangan-jangan ini yang menjadi variabel yang menjadi pertimbangan juga bagi hakim-hakim MK. Tadi sudah dikutip ada pasal 6A ayat A yang bunyinya bahwa
dukungan pemenang itu harus 50% plus 1 dan di 20% suara, minimal 20% suara di separuh dari provinsi di Indonesia, 17 provinsi. Nah itu kan sebetulnya kenapa 20% ya dari teman-teman di DPR, ini kan kira-kira mau mengatakan bahwa lah pemenangnya aja seperti itu gitu loh. Jadi antara masuk, antara entry dengan keluar ini kan harus ada paralelnya begitu. Jadi kalau awalnya itu nggak punya angka dasar katakanlah begitu, angka patokan, nanti bagaimana mengharapkan di ujungnya itu kemudian tidak bisa memenuhi persyaratan begitu. Itu yang menurut saya penting. Yang kedua yang mungkin selama ini tidak dikatakan atau tadi saya miss ya pada saat kronologi diceritakan, sesungguhnya aturan PT Tinggi ini bukan barang yang baru muncul di tahun 2008, ya. Undang-Undang 2008 menuju Pilpres 2009, bukan. Tetapi dari awal Undang-Undang tahun 2003 itu sudah mengatur PT yang tinggi, Bang Hotman. Tinggi gini, pasal 5 Undang-Undang nomor 23 tahun 2003. Ini saya jadi bikin makalah nih supaya jangan bolak-balik lagi nih. Saya baca nih Bang ya. Kita bisa lanjut nggak sesudah ini? Oke, baik. Karena saya lihat sudah kayak makalah. Iya. Kita istirahat dulu. Supaya kita jangan dapat kembali kusir, setelah headline berikut ini. Headline news dulu ya. Kembali lagi di Hot Room, Pak Kodari, tolong dulu dijawab singkat karena kita kalau baca makalah tidak ada waktu. Iya. Bapak sebagai ahli dari segi membaca UUD 45, setuju nggak bahwa di situ tidak ada syarat 20%? Ada plus minusnya Bang, ada plus minusnya. Kalau PT Tinggi itu misalnya ya calonnya sedikit, maka pemilunya misalnya ya berhadapan 2 pasang, itu 1 putaran. Pertama ketegangan bisa lebih pendek, yang kedua biaya yang dikeluarkan untuk dari pemilu segi itu 1 formal kali. dulu, formal aturan, iya. Ada nggak di konstitusi kita diatur 20%? Tidak ada Bang, tidak ada secara formal ya. Tidak ada. Ya, tetapi memang yang namanya judicial review itu adalah menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar kan begitu kan? Ya. Nah, kalau kita bicara argumentasi politik Bang, ini variabelnya bisa banyak sekali dan masing-masing ada lebih dan kurang. Pak Kodari berpendapat tidak secara formal tidak diatur dalam konstitusi, tapi menurut Bapak perlu. Jadi begini Bang, kalau balik lagi ke sini Bang ya, balik lagi ke sini, ini ada pasal mengenai syarat perolehan atau dukungan 50% plus 1 dan minimal 20% di minimal separuh provinsi Indonesia. Nah saya melihat mungkin selama ini yang nggak dibahas oleh teman-teman ahli hukum yang berada di luar gitu. Tapi begitu dia masuk ke dalam, ternyata dia lihat undang-undang, oh ada syarat nih ya bahwa harus perolehan sekian persen, begitu. Sehingga kemudian akhirnya antara entry dengan keluar ini harus bareng Bang. Sedikit Bang, terakhir Bang ya. Jadi tahun 2003 itu ada ayat yang mengatakan, pasal yang mengatakan begini, sekurang-kurangnya 15% jumlah kursi DPR atau 20% suara nasional. Tapi khusus untuk pemilu 2004, ada syarat transisi yaitu 3% kursi DPR dan 5% suara nasional. Jadi sebetulnya dari awal PT Tinggi ini adalah kesepakatan politik dari pembuat undang-undang. Tapi itu kan DPR. semua diatur dalam undang-undang kan? Betul. Kita kan bicara Mahkamah Konstitusi itu kan membandingkan undang-undang dengan konstitusi. Iya Bang. Jadi Bang. bukan betul, tapi tidak ini bisa penting dipakai patokan undang-undang. Tapi ini penting disampaikan. Kenapa? Karena yang berdebat di sini kan itu teman-teman dari partai politik begitu. Jadi mereka ini harus diingatkan mengenai sejarah dan kronologi dari proses pembuatan undang-undang ini sendiri begitu. Ibu Susi, bagaimana pendapat Ibu? 0% ya, 0% atau 20%, Ibu Susi? Menurut saya, Bang, undang-undang, aturan hukum, apapun yang dibuat oleh ahli hukum, oleh wakil rakyat, seharusnya itu punya decency, punya rasionalitas tinggi, punya logika dan keadilan yang bisa diberikan, dinikmati kepada
rakyat Indonesia semuanya. Apakah syarat Bahwa 20 everybody is equal. Yang kuat, yang lemah. Ya, kalau saya melihat seperti ini, itu menutup potensi anak-anak bangsa yang baik, bahkan menutup potensi negeri ini untuk mendapatkan pemimpin yang lebih baik, yang lebih berkualitas. Jadi Ibu, karena menjadi sempit. jadi gitu Ibu, loh. kalau 0% Ibu bisa jadi presiden ini, Bu? Ya nggak mungkin, Bang. Kenapa enggak? Mana bisa? Saya ini hari-hari urusannya sama ikan. Iya. Tapi kan bukan sama orang-orang Jakarta. Oke, jadi ya ibu berpendapat syarat 20% itu tidak adil. Tidak punya disensi dan keadilan. Tidak punya bagi disensi. Potensi, ya logika itu harus juga punya disensi, Bang. Ibu mengatakan bahwa syarat 20% itu tidak adil, tidak ada syarat disensinya. Berarti Ibu juga berpendapat putusan MK itu menurut Ibu salah semua. Benar ya? Itu dulu sementara. Saya tidak dalam posisi punya keahlian atau legitimasi untuk mengatakan MA salah. Tapi sebagai orang yang punya logika dan nurani, itu tidak logik dan tidak berkeadilan. Oke, jadi putusan MK itu menurut Ibu Susi tidak logik dan tidak berkeadilan. Sekarang partai yang menikmati kenikmatan 20%. Bapak Masinton Pasar Ibu dari PDIP, silakan. Tidak disensi katanya. Mentang-mentang lu berkuasa 20%, enak aja lu, ya. Jadi orang-orang yang pintar seperti aku jadi nggak bisa maju. Ya silakan Pak. Jadi begini Bang, ini nggak ada urusan kami yang menikmatin karena Ya orang lain nggak bisa maju Pak yang lebih pintar. Syarat threshold ini adalah keputusan politik bersama. Dan ini keputusan politik bersama. ya 20% itu Ya. sudah diputuskan sejak zaman pemerintahan sebelumnya. Tapi sebagian katanya walk out, ya kan? Artinya begitu. Nah, tapi yang saya mau katakan adalah Ya. kalau kita mengacu pada politik perundang-undangan kita dan konstitusi kita, maka sangat jelas di pasal 6A itu. Jelas sekali bagaimana presiden itu pasangan presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Ya. Bagaimana kemudian cara mengusungnya partai politik dan gabungan partai politik. Kemudian bagaimana legitimasi sebarannya karena kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia. 20% di 50%, lebih dari 50% wilayah provinsi MK. Indonesia. Tidak pernah dipakai MK sebagai alasan kan? Artinya apa Bang? Kemudian ya di pasal 5 tadi yang sudah disampaikan Pak Kaudari sangat jelas tata cara pemilihan presiden itu diatur oleh undang-undang. Maka itulah yang disebut sebagai open legal policy tadi. Nah, tadi teman-teman menyampaikan dan dari beberapa gugatan yang disampaikan masyarakat semua KU ya. ditolak oleh MK. Ya, alasan konstitusionalitas, alasan akan melahirkan praktek kolusi korupsi, oligarki, monopoli apa segala macam gugur semua. Artinya apa? Bahwa konstitusi kita memang secara jelas ya dalam sistem presidensil ini butuh legitimasi yang kuat. Makalah tadi diatur tentang syarat partai politik, gabungan partai politik, sebarannya. Nah, artinya apa? Presiden threshold ini tidak ada membatasi hak warga negara. Bahwa ini adalah awal. Karena calon itu dia butuh Ya, jelas legitimasi. membatasi dong Pak. Apa? Jelas membatasi dong. Saya ini pintar, doktor cum laude. Saya nggak bisa mencalonkan diri jadi presiden. Boleh. Gimana caranya? Masuk partai politik. Ada mekanisme di dalam partai politik. Maka partai politik itu ya dia harus bekerja keras. Meraih dukungan rakyat. Dan sekarang kenapa PDIP sekarang mengusulkan bahkan mau naikin dari 20 jadi 30%? Benar nggak itu? Enggak ada. Kami secara resmi 20% ini. Itu bukan usulan, mungkin pendapat pribadi kali. Oh. Nah jadi Bang, artinya apa? Kita perlu kepemimpinan yang legitimate. Kepemimpinan yang legitimate itu apa?
melalui partai politik. Partai politik itu apa? Adalah pilar demokrasi. Pemilu itu adalah jalan demokrasi. Disitulah kemudian seleksi kepemimpinan tadi. Tapi Maka kan kalau seleksi kepemimpinan kan pemilu itu sendiri dong. Kan pemilu itu sendiri, rakyat yang milih nanti. lah iya, makanya berlombalah partai politik untuk meraih kepercayaan rakyat agar bisa mengusung calonnya, bisa mengusung calon presiden. Maka disitulah pentingnya fungsi legitimasi meraih dukungan rakyat. Kalau tadi. gitu saya tanya Pak Willy dulu deh. Nasdem itu katanya nggak mau 20%, tapi nggak mau 0%. Nasdem maunya berapa persen? Makasih Bang Hotman. Ya sebenarnya kalau melihat ini Bang Hotman harus kita lihat secara komprehensif. Apo dan mengapo gitu kan. Kenapa seperti itu? Kalau sederhana ini kan orang berpikir motifnya, oh dulu tinggi sekarang minta 0%. Ah, ya lu enak sendiri aja. Lu mau 0% mau jadi presiden. Kita butuh demokrasi ini pelembagaan, konsolidasi. Nah dalam dua hal itu kita harus berpikir secara objektif, ada will to sacrifice di sana. Di sana partai melakukan proses pelembagaan, mengorganisasikan pemilih, menginstitusionalisasi demokrasi, ada rekrutmen, ada pendidikan politik, sementara ini ada ujuk-ujuk aja. Nah, memang jadi tidak relevan di dalam negara demokrasi manapun ketika pilpres dan pileg berbarengan ada presidensial threshold. Ya, itu secara konsep demokrasi. Tapi kebetulan saya ini mantan kepala sekolah demokrasi Bang Hotman. Tidak ada satupun demokrasi yang sama di kolong langit ini. Dia memiliki identitas, dia memiliki kemufakatan dan kesepakatan. Jadi Nasdem maunya yang mana? Nah, Nasdem tentu harus kita lihat apa yang menjadi kebutuhan Yaitu tadi. apa? Satu, bagaimana kemudian kerannya lebih dibuka. Harus ada titik tengah. Yaitu apa? Abang ini udah kayak anak Ya, TK. iya dong. 20% atau berapa gitu loh? Ya sabar Bang. Kalau propos Nasdem itu bisa kembali ke 2003, yaitu 15% atau kemudian partai-partai yang ada di DPR itu berhak mengusulkan kandidatnya. Jadi ketika dia memiliki parliamentary threshold, dia otomatis memiliki tiket untuk mengusung. Jadi 15%? Ya, 15%. Oke, kita istirahat dulu, kembali sesudah jeda berikut ini. Kembali lagi di Hot Room. Pak Jainal, ahli hukum tata negara. Emang benar syarat 20% ini bisa memicu ke arah potensi korupsi dan juga membatasi demokrasi. Dan ada enggak contoh perbandingannya di luar negeri? Silakan Pak Jainal. Begini Bang, yang pertama saya mau bilang tadi kalau orang membaca baik-baik Undang-Undang Dasar pasal 6A ayat 5, 6A ayat 5 itu bicara soal tata cara pelaksanaan. Jadi yang diatur lebih lanjut dalam undang-undang itu adalah tata cara pelaksanaan, bukan syarat-syarat yang penting. Jadi kalau tata cara pelaksanaan itu sebenarnya teknis, ya. Sedangkan menurut saya ambang batas pencalonan itu bukan soalan teknis, karena di berbagai negara itu dicantumkan langsung di dalam undang-undang, ya. Di dalam Undang-Undang Dasar, bicara soal presidensial threshold, walaupun bentuknya adalah ambang batas keterpilihan, itu rata-rata diatur di dalam berbagai undang-undang dasar. Kalau kita lihat misalnya ada Brazil 50% plus 1, Ekuador 50% plus 1, tetapi kalau dia kurang dari 45%, maka selisih nomor 1 dengan nomor 2-nya itu sekurang-kurangnya 10%. Begitu juga di Argentina, di beberapa negara-negara Amerika Latin memang bicara seperti itu. Kenapa? Karena di negara Amerika Latin yang dimaksud presidensial threshold itu memang ambang batas keterpilihan, bukan ambang batas pencalonan. Jadi yang kedua sampai sekarang menurut Bapak di dalam Undang-Undang Dasar tidak ada persyaratan pencalonan. Saya tidak melihat Undang-Undang Dasar yang mengatur soal ambang batas pencalonan. Jadi Pak Masinton Pasaribu bikin undang-undang sendiri ya? Iya, itu adalah kehendak partai. Dan tadi kalau dikatakan oleh Bang Willy bahwa demokrasi di belahan dunia manapun tidak seragam,
Tapi pada saat yang sama, demokrasi itu tidak bisa disamakan keinginan partai politik. Demokrasi itu harusnya diterjemahkan sebagai keinginan publik. 20% itu membuat partai, ya, atau begini, satu, partai baru jelas tidak bisa mengajukan. Karena dia menggunakan mekanisme yang lama, ya. Yang kedua adalah partai peserta pemilu yang menurut pasal 6A itu bisa mencalonkan, itu malah dilarang mencalonkan. Kenapa orang mengatakan syarat 20% ini bisa potensi korupsi? Apa maksudnya itu? Penjualan kandidasi, ya, jelas untuk masuk ke perahu 20% itu membuat harga bisa menjadi lebih tinggi, satu. Yang kedua, karena 20% itu cukup besar, ya, akhirnya apa? Biasanya partai politik atau kemudian dukungan dari oligarki yang bisa memenangkan itu, yang bisa membawa komposisi-komposisi tertentu. Itu sebabnya 20% itu di belahan dunia yang misalnya di Amerika Latin juga dikatakan jadi maksud Bapak banyak asumsi yang salah. Maksud Bapak uang mahar jadi lebih mahal gitu, uang banyak mahar. asumsi yang salah. Bang Hotman, banyak asumsi yang salah, Bang Hotman. Pak Kodari marah-marah. Jadi begini, konsep membatasi demokrasi itu menurut saya selama ini terlalu dibatasi oleh undang-undang mengenai pencalonan. Jadi begini, kita bicara realita politik, Bang Hotman. Sesungguhnya proses seleksi dan peluang demokrasi dan peluang bagi kandidat itu tidak bisa hanya dibatasi ketika calon itu mendaftar. Tidak bisa. Sesungguhnya proses seleksi dan proses bagi masyarakat untuk memilih dan memilah itu berlangsung sepanjang tahun, begitu. Nah, buktinya apa? Tidak semua kandidat itu kemudian dipilih oleh rakyat. Dan tidak semua yang punya jabatan publik itu akan mendapatkan elektabilitas yang tinggi, begitu. Jadi menurut saya sesungguhnya, ya tadi Abang bilang kan, yang pinter, yang merakyat, yang ganteng, yang cantik, ini nggak dapat kesempatan. Salah. Sekarang ini kan yang jadi calon itu kalau disurvei kan 3 yang besar, Prabowo, Ganjar, Anies, begitu. Nah, mereka kan dapat peluang. Mereka dapat peluang kalau berhasil mempertahankan elektabilitas, itu kemungkinan besar akan didukung oleh partai politik. Itu seleksi juga, gitu. Nggak bisa ujuk-ujuk orang datang kemudian, saya mau jadi calon presiden, saya mantan panglima titik-titik, saya komandan titik-titik gitu. Pilih saya. Ya partai politik kan mau menang. Tapi kan karena dia lihat nggak dukungan masyarakat. Karena opsinya tidak banyak, yang punya 20% hanya itu juga. Nah, Hotman, jadi memang sekarang begini, Pak Ferry, kalau menurut saya gini, kita Pak punya Kodari ini 34 cerita tentang gubernur, soal kita tata punya cara. 30 Tadi udah menteri, disampaikan. tapi tidak semua tinggi. Kenapa? Karena performance-nya beda-beda. Jadi masyarakat sekarang sedang menseleksi. Saya ingin mengembalikan lagi. Sedang menseleksi sekarang. Gini, yang kita harus pertanyakan kembali adalah tadi, konstitusi kita ngatur nggak tentang 20%? Enggak, titik, udah. Yang lain-lain itu pertimbangan-pertimbangan taktis, kan udah itu nggak ada. Ke ruang Jadi demokrasi, memang tidak konstitusional. Daripada konstitusi, bos. Open legal policy itu adalah tidak boleh kemudian yang kedua, secara prinsip melanggar prinsip itu. Tadi ya, soal korupsi, Pak Kodari, ya, Bang, ya. jadi izin saya bicara dulu Pak Kodari. Pak Kodari tadi udah agak tebal tadi udah baca makalah ketebelan. Udah makalahnya tadi udah ketebelan. Saya belum selesai. Nggak bisa. Poin saya ada dua menanggapi tadi udah bicara terus dari tadi Pak Kodari. Belum selesai Bang Ferry. Enggak, tadi udah makalahnya udah tebel banget. Saya lanjutin dulu ya. Yang kedua, soal membatasi korupsi dan biaya. Gini loh, calon presiden tahun 2014 siapa? Pak Jokowi, berapa kekayaannya? Ya, 30 miliar. Berapa Pak Prabowo? 1,6 triliun. Begitu. Tahun 2019, 50 miliar. Ya, kemudian Pak Prabowo 2 triliun. Wakilnya siapa? Sandi Uno 5 triliun. Wakilnya Pak Jokowi siapa? Maruf Amin. Ya, tapi 10 miliar. Jadi nggak relevan yang menang. Gantian Pak Kodari, gantian. Udah titik. Pak Ferry sekarang. Kenapa tadi ada pertanyaan, ada sampai Pak Zainal menyampaikan bahwa ini 20% membuka peluang oligarki. Oligarki itu orang yang punya uang dan dia ingin mempengaruhi politik. 20% itu memang akhirnya membuat menjadi persyaratan ini menjadi costly, mahal. Benar. Nah, Bang, tadi kan yang lulus yang presiden kan banyak yang ngomong, gantian ngomong Pak Kodari. Ya. Bisa jadi Pak Jokowi nggak punya uang, tapi karena
biaya politik itu menjadi costly dan mahal, banyak pihak yang membantu. Artinya ada pihak luar, tapi karena orang yang surveinya punya tinggi, modal, kemudian membantu modal untuk sosialnya melakukan besar. pembiayaan. Inilah yang kemudian juga dikritisi oleh KPK bahwa jangan sampai 20% ini lebih baik. lah, Tapi kalau sebenarnya soal begini, Bang. mengenai- Kedua, ya. soal 20% ini kan sudah ada 2 kali ini. 20% itu kemudian juga membatasi pasangan calon presiden dan wakil presiden. Misalkan hanya 2 pasang, banyak yang kemudian kita lihat fanatisme terhadap masing-masing pasangan calon dan wakil itu menjadi sangat fanatik banget dan kemudian membelah. Kemudian yang berikutnya menurut saya adalah pertama, partai-partai yang menjadi peserta pemilu itu tidak harusnya punya peluang untuk sesuai dengan konstitusi tadi, partai dan gabungan partai bisa mengusulkan. Tapi tadi mengutip logikanya Mas Willy bahwa kan DPR juga yang mengusulkan bahwa pelaksanaan pemilu presiden dan pemilu yang lain-lainnya akan dilakukan secara serentak. Kalau serentak itu harusnya dasarnya adalah real time yang sekarang, bukan menggunakan lagi adalah data hasil pemilihan yang lama. Kemudian rakyat misalkan sekarang bicara, ini demokrasi itu kedaulatan rakyat, bukan partaikrasi, bukan kedaulatan yang ditentukan oleh partai-partai. Rakyat ingin perubahan sekarang, ingin perubahan, ingin refreshing. Kan kenapa kalau misalkan perubahan kok dasarnya pakai dasar pemilihan yang sebelumnya, terus gimana cita-cita perubahan rakyat itu bisa termanifestasikan? Fokusnya itu sekarang Pak Hotman mau dukung 0% apa 20%? Sebentar dulu Pak. Pasti-pasti Kan aja. Gerindra itu kan sebenarnya sudah besar, sudah berapa persen Gerindra? Sekarang 14%. 14%. Pak Prabowo pun hasil surveinya tinggi, ini bukan soal Pak Prabowo sih 20%, 0% siap aja. Ini bagi rakyat. Sebentar dulu, untuk mendapatkan 20% nggak susah bagi Gerindra. Dan juga dia selalu papan atas dari segi survei. Kenapa kok Bapak masih ujuk-ujuk maju menggugat di MK gitu? Kenapa gitu loh? Ini demokrasi, ini kedaulatan rakyat. Saya orang biasa yang ingin merubah sistem. Saya ingin gedor lagi Mahkamah Konstitusi untuk menggunakan logikanya, untuk mendengarkan aspirasi masyarakat bahwa 20% itu tidak sesuai dengan konstitusi. Atau mungkin begini, di Gerindra ada 2 calon presiden sekarang. Sekarang Pak Hotman dukung saya apa enggak? Kita kembali sesudah yang berikut ini. Kembali lagi di Hot Room. Tadi Pak Ferry, Ibu Titi, dan juga tadi ahli hukum tata negara mengatakan di dalam UUD 45 tidak ada syarat ambang batas 20% tersebut untuk persyaratan calon presiden. Tolong pendapat terakhir dari Pak Masinton atau Pak Willy. Yang ada itu adalah pelaksanaan sama persyaratan 2 hal berbeda. Mahkamah Konstitusi adalah harus bertindak sesuai dengan konstitusi. Ya. Betul. Dan tidak ada presiden threshold itu tidak melanggar konstitusi. Di mana diatur di konstitusi 20%? Kata siapa itu 20%? Itu dulu, jawab dulu pertanyaan itu. Maka dijelaskan di situ diatur oleh undang-undang. Justru Mahkamah Konstitusi kan harus membuat undang-undang sesuai UUD 45. Lah iya. Di mana? Berarti tidak boleh membuat yang baru. Di pasal 6A ya ayat 5 itu sudah jelas, gitu loh Bang. Itulah Pak Jainal mengatakan itu hal berbeda. Itu tafsirnya dan banyak prasangka dia, gitu loh. Ini akan melahirkan inilah monopoli ini, semua kan yang disampaikan oleh alasan teman-teman ketika menyampaikan ke MK semua digugurkan oleh MK dan ditolak oleh MK karena memang alasan-alasan yang penuh dengan prasangka akan melahirkan kepemimpinan yang korupsi. Tapi kata 20% itu ada nggak di konstitusi? Diatur oleh undang-undang. Ada nggak dalam konstitusi? Pendelegasian, jadi nggak semua hal terkait teknis konstitusi kita Bang, Abang kan juga orang hukum. Ya, menyangkut tentang hukum dasarnya, kemudian teknisnya bisa dilaksanakan dalam undang-undang. Pasal 6A ayat 5 jelas ada pendelegasian. Tata cara pemilihan presiden dan wakil presiden selanjutnya diatur oleh undang-undang. Maka kuasa pembentuk undang-undang adalah DPR bersama pemerintah.
Nah, maka jelaslah disitulah kemudian di dalam Undang-Undang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dibuatlah tata cara sama persyaratan. Persyaratan berarti kata tata cara itu yang dimainkan ya. Nah, artinya begini Bang, ketika kami membentuk undang-undang ya, kenapa harus 20%? Itu tadi yang disampaikan oleh Bung Willy. Kita sampaikan juga bahwa perlu pelembagaan dari yang namanya sistem presidensil yang dia memperoleh dukungan mayoritas rakyat Indonesia tadi. Nah, kembali ke persoalan demokrasi. Kenapa umpama 20% tadi kalau suara kursi di DPR, 25% suara nasional dan 50% apa tadi? Nah, syarat itu ya, itu adalah suara rakyat, Bang. Suara yang dikonversi melalui proses elektoral yang namanya pemilu. Disitulah suara rakyat itu. Di Undang-Undang Pemilu Presiden tahun 2008 syaratnya sudah 20%. Kalau nanti Demokrat sudah tidak berkuasa akan minta dihapus nggak jadi 0%? Ya kita sih kalau saya akan menang terus gitu. Konsistenlah pada ide. Konsistenlah pada putusan. Pak Willy, jangan pelintat-pelintut gitu lah. Karena apapun undang-undang itu dirancang untuk ke depan, Bang. Oke, bukan Pak Willy. dalam konteks kepentingan kelompok per kelompok. Makanya Bang Hotman, jadi legal standing ke Mahkamah Konstitusi kemarin, legal standing sebagai pemilih. Ya, sebagai Pak pemilih. Jadi 20% itu adalah logikanya Partai Gerindra. Pak Willy, logikanya ini masih mungkin Mas nggak Masinton. undang-undang pemilu Tapi dirubah? rakyat nggak gitu. Coba, sebentar Pak. Masih mungkin nggak undang-undang pemilu ini dirubah? Kalau masih mungkin saja. Tapi kemarin tidak terjadi. Karena sudah kesepakatan pemerintah dan DPR tidak merevisi. Cuma saya ingin mengatakan begini. Ini Bung Zainal ini kan panggilan sayangnya Uceng. Ini sahabat saya dari kuliah. Saya ingin mengatakan begini. Ini kita tidak boleh naif Bang ya. Tadi dibilang bahwasanya ada ruang yang terbatas, benar. Tapi motifnya gini, kita kalau mau jujur melihat fakta objektif Bang ya. Orang mendirikan partai itu motifnya untuk jadi presiden. Itu juga apakah suatu dengan punya banyak uang terus bikin partai ujuk-ujuk. Nah kemudian itu akan melahirkan unstabil demokrasi Bang. Kenapa? Presiden yang terpilih dalam sistem presidensial ini harus punya modal dasar Bang. Kenapa dalam undang-undang dasar itu dikatakan partai politik atau gabungan partai politik. Habis itu diterjemahkan dalam threshold. Walaupun kemudian threshold bisa kita katakan di sanalah letak kesepakatannya. Jangan seperti yang Abang sitir tadi. Ini kan demokrasi masak siang mentah malam kan. Sekarang dia berkuasa dia bikin setinggi-tingginya. Besok dia kalah dia bikin itu barang kosong kan. Hajatnya kita nih kan. Nasdem justru berkepentingan untuk itu tidak sebesar itu. Berapa? 15%? 10 sampai 15%. Oke, 10 sampai 15%. Ibu Titi, mereka tetap tidak mau menjadi 0%. Ibu Titi gimana? Bang Hotman, saya kira ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Tadi soal logika pasal 6A. Kita kembali kepada Undang-Undang Dasar, kita baca buku 5 yang membahas tentang pemilihan umum. Ketika pembahasan amandemen Undang-Undang Dasar, logika amandemen adalah banyak calon. Oleh karena itu pasal 6A ayat 3 itu 50% kalau mau terpilih. Kalau tidak 50% ada yang mencapai 50% plus 1, ayat 4-nya bicara tentang putaran kedua. Karena memang selama proses amandemen dibayangkan kita punya banyak calon, itu yang pertama. Yang kedua soal putusan MK tentang open legal policy. Perjalanannya Mahkamah Konstitusi juga mengubah pendirian hukumnya. Ada 2 kali yang saya menjadi pemohon di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berubah pendirian hukum. Pertama soal model keserentakan. Awalnya melalui putusan nomor 14 tahun 2013 bahwa yang konstitusional itu hanya pemilu 5 kotak. Datang kami ke MK. Keluar terbit putusan 55 tahun 2019. MK mengatakan melihat original intent, melihat sistem penguatan sistem presidensial, penyelenggaraan pemilu berkualitas, pemilih supaya bisa memilih dengan cerdas. Dia tawarkan tidak lagi 1 model keserentakan, menjadi 6 model keserentakan. Berubah dari 2014 ke 2019. Yang kedua, soal pencalonan mantan terpidana. Awalnya MK mengatakan tidak usah ada jeda. Keluar hari ini, kalau dia mantan terpidana, hari ini bisa langsung jadi calon kepala daerah. Pergi ICW dan Perludem ke Mahkamah Konstitusi. Terbit putusan nomor 56 tahun 2019. MK berubah pendirian, melihat dinamika sosial di masyarakat. Ternyata
hukum yang ada itu tidak mampu mengakomodir aspirasi hukum dan sosial masyarakat. Dikembalikan pengaturannya, mantan terpidana menurut MK, berubah nih putusan MK, harus ada jeda 5 tahun. Untuk urusan ini saya kira kita tidak juga bisa berpatokan ketika MK mengatakan misalnya putusan terdahulu maka sudah dikunci mati di sana. Jadi ruang perubahan itu bahkan masih terbuka di Mahkamah Konstitusi sendiri dengan pelajaran 2 putusan yang kami alami. Mudah-mudahan di hakim Mahkamah Konstitusi berikutnya gugatan Ibu bakal menang. Iya, karena pertimbangan MK ada beberapa hal, Bang. Satu, original intent. Yang kedua, dinamika sosial politik di masyarakat. Argumen saat ini dukungan yang sangat besar untuk mendapatkan calon alternatif dan juga semangat konstitusi. Bagi saya sih ruang yang besar untuk mendapatkan putusan baru. Ibu Susi, apakah Ibu Susi bersependapat bahwa syarat ambang batas 20% ini menjadi potensi ke arah korupsi? Well, untuk saya melihatnya bila terlalu kuat, maka kontrol dari luar pun tidak kuat, maka potential miss dari good governance itu akan sangat besar. Karena semua jadi tidak ada pengawasan lagi. Oh begitu. Artinya, saya melihatnya seperti itu. Artinya, kenapa ada presidensial, ada parlemen, ada apa? Itu kan untuk saling kontrol. Tapi kalau ini menjadi satu, parlemen, kelompok partai di parlemen menentukan threshold kepresidenan, siapa yang bisa jadi presiden? Ujungnya kan presiden dan eksekutif dan parlemen udah jadi satu. Where is the control? Itu dari logika saya. Jadi, potensi dominasi yang sangat kuat baik oleh partai, oligarki ataupun apa namanya kelompok politik ini akan menjadikan kontrol social kontrol dari masyarakat itu tidak ada lagi. Oke Bu. Jadi kalau saya melihat bahwa kalau digiring seperti yang disampaikan Bu Susi tadi, kalau kemudian presiden memperoleh dukungan yang kuat di parlemen itu akan mendatangkan satu pemerintahan yang tidak lagi bisa dikontrol. Saya rasa salah. Amerika itu ininya cuma 2 pasang. Kemudian ada 2 partai, ada 2 pasang calon yang diusung oleh 2 partai politik. Kemudian presiden yang terpilih itu didukung oleh kongresnya, DPR-nya yang kuat. Apakah kemudian di Amerika terjadi penyimpangan yang kuat? Penyimpangan yang mencederai apa rakyat, kan enggak begitu juga. Jadi menurut saya ya, ini kita bicara tentang pelembagaan demokrasi, pelembagaan kepemimpinan yang dipilih melalui dukungan dan legitimasi dari rakyat. Nah maka dia perlu diaturlah syarat threshold tadi. Termasuk diaturlah juga syarat parlemen, threshold. Partai politik yang memperoleh dukungan minimal 4,5% ya 4% tadi, kalau sebelumnya 4% dia harus bisa masuk ke DPR. Nah artinya apa Bang? Tidak semua partai politik, tidak setiap orang yang akan yang juga memiliki hak ya, dia mengikutilah cara tadi itu. Caranya apa? Melalui legitimasi yang kuat ketika proses pencalonan. Kita istirahat dulu, kita akan lanjut lagi sesudah yang berikut ini. Jangan kemana-mana. Oke, temu lagi di Hot Room. Sampailah kita kepada segmen kesimpulan. Saya minta kepada setiap narasumber memberikan jawaban atas pertanyaan singkat dari saya. Ya, tolong dijawab langsung to the point nanti dalam kesimpulannya. Yang pertama, apakah 13 putusan Mahkamah Konstitusi menurut saudara justru melanggar konstitusi? Yang kedua, sebentar nanti dijawab. Yang kedua, apakah syarat ambang batas 20% persyaratan presiden itu bisa menimbulkan potensi korupsi dan melanggar demokrasi? Silakan. Yang pasti presidensial threshold 20% menurut masyarakat itu lebih banyak mudaratnya dibanding manfaatnya. Titik.
rakyat sekarang punya pendapat. Contoh kasus terakhir Mahkamah Konstitusi akhirnya mengabulkan bahwa memutuskan bahwa Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah inkonstitusional, itu membuktikan bahwa jalan pikirannya partai politik tidak selalu sejalan dengan keinginannya rakyat. Harapan saya, kenapa akhirnya kita sekarang menggedor lagi ke Mahkamah Konstitusi, kita punya harapan besar, Mahkamah Konstitusi kembali menjadi institusi dan lembaga yang masih bersama-sama rakyat memutuskan bahwa 20% itu tidak lagi menjadi ukuran dan presidensial threshold menjadi 0%. Ibu Titi. Iya, Mahkamah Konstitusi sendiri tidak bulat, Bang Hotman, di dalam memutuskan soal open legal policy. Pada putusan 53 2017 dari 9 hakim, 2 hakim menyatakan ambang batas pencalonan presiden adalah inkonstitusional. Hakim Saldi Isra dan Hakim Suhartoyo. Artinya ruang konstitusionalitas ambang batas pencalonan presiden itu problematik. Dan saya melihat ada logika konstitusi yang tidak utuh dilihat oleh mahkamah ketika memutuskan open legal policy. Karena jelas satu, original intentnya tidak mengenal itu. Yang kedua, kita menyelenggarakan pemilu serentak. Dan itu diakui sendiri oleh Mahkamah Konstitusi. Kenapa pemilu serentak? Karena salah satunya ingin mengurangi politik transaksional di dalam pilpres. Itu ada di putusan MK loh. Yang ketiga, saya merasa Mahkamah dengan dukungan publik dan perkembangan dinamika sosial politik ketatanegaraan kita sangat mungkin berubah pendirian hukumnya karena kita sudah punya modalitas 2 hakim MK di putusan terdahulu. Terima kasih. Pak Jainal, kesimpulannya atas 2 isu tadi? Saya sih yang pertama, saya ingin mengatakan bahwa soal presidensial threshold itu tidak pas dan tidak cocok dengan sistem Indonesia, bukan soal mengada-ada ya, bukan saya yang ada-ada. Anda tolong Pak Masinton barangkali baca putusan MK, karena di putusan MK itu 2 hakim konstitusi berkesimpulan sama dengan yang saya sampaikan. Dia katakan bahwa ya tidak ada korelasi antara yang namanya presidensial threshold dengan penguatan sistem presidensil misalnya. Itu dijelaskan secara utuh, termasuk dia bicara soal presidensial threshold itu sama sekali sebenarnya tidak cocok dengan logika demokrasi yang ada sekarang. Jadi kalau dikatakan mengada-ada, silahkan mengada-adakan juga para hakim konstitusi yang ada. Yang kedua adalah, kalau kita lihat apakah Mahkamah Konstitusi bisa berubah, ini yang saya ingin soroti ya, karena kalau di putusan terakhir, saya melihatnya MK sangat teguh memegang itu sebagai partai politik peserta pemilu. Makanya andai Mas Ferry dan barangkali siapa, saya nggak tahu ya, partai misalnya 4 partai yang walk out di ketika penyusunan 222, itu menurut saya menjadi menarik kalau mereka maju, misalnya Demokrat, lalu kemudian PKS, atau 4 partai itu maju, karena itu jauh mempermudah untuk mendapatkan legal standing. Yang ketiga, yang terakhir, saya ingin mengatakan Bang Masinton harus hati-hati, keliru kalau mengatakan capres di Amerika itu cuma 2. Ya, tolong baca baik-baik, capres di Amerika itu tidak lebih dari 2, dan kita bicara soal pemilu, kalau mau nyontoh Amerika, jangan tanggung-tanggung, Amerika itu malah ada capres independennya. Kalau mau, malah keren tuh kalau Indonesia, Anda mengatakan Amerika itu malah ada capres independennya gitu. Kalau Anda masih ingat, barangkali bisa baca kembali soalan itu. Terima kasih Pak Jainal. Iya. Ibu Susi, silakan Ibu Susi. Saya lihat, saya hanya punya harapan bahwa partai politik sebagai katanya adalah rumahnya rakyat. Kemudian MK dan seluruh elit politik negeri ini bersama-sama terketuk untuk lebih membuat dunia politik ini lebih decent, lebih logik, lebih berkeadilan, sehingga demokrasi yang katanya milik rakyat itu betul bisa dieksersis oleh rakyat. Dan partai menyalurkan demokrasi itu. Itu harapan saya sebagai warga negara. Tidak ada lain. Terima kasih Bu Susi. Terima kasih Bang. Sampailah kita kepada halak kita, Masinton Pasaribu. Silakan Pak. Jadi yang sampaikan Bung Oceng tadi itu umpama di Amerika benar ada calon independen, tapi itu minor, ya nggak pernah itu memenangkan satu di daerah negara bagian aja nggak pernah itu.
Itu artinya bahwa Tapi katanya, kepemimpinan tapi itu kan maksud dia perlu yang boleh legitimate. mencalonkan, itu masalahnya. Nah kemudian dalam era reformasi demokrasi ini kita juga harus menghargai putusan-putusan dari masing-masing institusi yang memang diberikan kewenangan tadi. Kenapalah ketika era reformasi ini lahirlah MK sebagai penafsir terhadap konstitusi tadi. Nah maka ketika MK memutus berbeda dengan ini, jangan kita bilang dong ini kita harus hormatin, oh ini tidak konstitusional apa segala macam. Memang negara sudah memberikan MK lah sebagai penafsir konstitusi tadi terhadap perundang-undangan. Nah kalau kemudian kalau MK-nya mutus semau kita, oh kita apresiasi baik, enggak boleh begitu cara berpikirnya. Karena kita sudah menyepakati dalam konsensus reformasi dan demokrasi ini, seluruh kelembagaan, kemudian produk-produk kenegaraan itu bisa diuji. Legitimasi terhadap kepemimpinan itu menjadi sangat penting, itulah yang diatur dalam konteks presiden threshold tadi. Terima kasih. Seperti itu, dan tidak ada pembatasan terhadap warga negara. Di situ. Pak Willy. Ya Bang, Nasdem berpolitik secara rasional aja. Ketika ini terjebak dengan ekstremitas 0 dan 20 segala macam, Nasdem menawarkan hadir dengan politik jalan tengah. Nggak mungkin presiden kosong-kosongan Bang. Abang dari dari Sipiro sana datang ke Jakarta kan minimal naik ALS kan ada ongkosnya kan. Nggak mungkin abang naik perahu, naik sampan kan. Nah logika, ya sama, aku juga sama, BTL kan. Jadi nggak mungkin kita berangkat dengan presidensial yang kosong-kosongan. Jangan naif, artinya apa? Setiap presiden yang terpilih butuh modalitas politik. Itu satu. Yang kedua yang harus kita lihat Bang, jangan berpikir ahistoris Bang. Tadi seperti yang disitir oleh teman saya Uceng ini. 4 partai itu gugat ke MK. Nah ini kan ahistoris Bang. Beberapa partai itu yang kemudian menaikkan presidensial threshold itu. Terus disuruh mereka menggugurkan. Ini politik yang kemudian membalikkan kaki di kepala, kepala di kaki. Konsistensinya nggak ada. Nah, dan yang kedua adalah yang saya ingin tandaskan, jangan kemudian seolah-olah orang-orang yang post power syndrome, mantan panglima, mantan si ini, terus ingin jadi presiden, terus kemudian nyari-nyari panggung, teriak-teriak 0%. Presiden itu bukan soal orang yang paling hebat, orang paling gagah. Presiden itu berbicara keberpihakan dan siapa yang diminta. Oke, terima kasih Pak Willy. Kesimpulan tapi nyindir sana sini. Pak Kodari. Baik, pertama begini, saya kembali ya, ini open legal policy. Kalau ditanya sah atau tidak, ya sesuai konstitusi atau tidak, ya mereka ini adalah orang-orang yang memang sudah diberikan wewenang untuk menafsirkan. Kalau di Amerika itu namanya 9 Sulaiman. Jadi ini 9 Sulaiman, nggak berani saya bilang mereka salah. Itu satu. Yang kedua, tidak diatur dalam soal 20% tidak diatur dalam konstitusi, itu bukan berarti itu bertentangan begitu. Kan yang namanya judicial review itu menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar kan begitu. Tidak diatur bukan berarti bertentangan. Itu ya poin dari saya. Kemudian kalau dikatakan atau argumentasi dasarnya adalah membatasi demokrasi, sekali lagi saya nggak setuju. Kalau dianggap membatasi demokrasi, tidak mungkin sekarang calon presiden teratas itu ada yang namanya Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, begitu loh. Tapi nyatanya kan ada. Terakhir, Bu Susi itu kalau tahun 2019 surveinya itu tinggi kayak Ganjar sekarang, kayak Anies sekarang, saya yakin waktu itu calon presiden. Cuma surveinya nggak setinggi itu. Terima kasih. Oke, demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Terima kasih kepada semua narasumber, terima kasih kepada narasumber. Jangan lupa nonton Hot Room setiap hari Rabu jam 9.30 hanya di Metro TV.